Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirsa Malinggas dengan NIM 2214201186, kelas A5 Keperawatan semester 3, mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Dosen pengampu Enci Sheila Manawan, Eskep Mkep. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kita masuk dalam asuhan keperawatan yang berjudul penyakit vomitus. Vomitus atau disebut juga dengan muntah didefinisikan sebagai semburan dengan paksa isi lambung melalui mulut. Kemudian etiologi, terlalu banyak makan atau minum, keracunan makanan, naiknya asam lambung, muntah saat hamil atau dikenal sebagai morning sickness, infeksi bakteri atau virus. Anatomi fisiologi yang pertama, mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan atau esophagus, lambung, usus halus atau usus kecil, usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, usus penyerap, pleum, usus besar, dan terakhir rektum dan anus. Fisiologi terjadi saat otot perut mengalami kontraksi sehingga mendorong isi perut keluar dari mulut. Patofisiologi, vomitus dapat diawali dengan mual atau tanpa mual, dan jika kondisi ini terjadi secara berulang, perlu untuk diobati segera agar tidak menyebabkan dehidrasi. Sim dan simptom: muntah, sensasi, kenaikan saliva, dehidrasi, penurunan. Penata pelaksanaan medis. Penanganan utama vomitus adalah cairan tubuh yang tercukupi dengan minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Penata pelaksanaan perawatan, pemantauan dan evaluasi, rehidrasi, perawatan kulit, edukasi pasien, dukungan emosional, manajemen nutrisi, kolaborasi dan tim kesehatan, pencegahan infeksi asma. Kita masuk dalam pengkajian. 1. Faktor teknologi. Klien mengalami kelemahan atau muntah-muntah yang tak berhenti sehingga klien memutuskan untuk pergi ke RS untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut yang membuat klien merasakan mual yang tak berhenti. 2. Faktor agama dan falsafah hidup. Klien menganut agama Kristen Protestan dengan status belum menikah. Sebagai orang Kristen, klien meminta kesembuhan dari Tuhan. 3. Faktor sosial dan keterampilan keluarga. Nama lengkap Tuan R. Umur 21. Jenis kelamin laki-laki. Status belum kawin. 4. Nilai-nilai budaya dan gaya hidup. Bahasa yang digunakan klien dan keluarga adalah bahasa Indonesia, dan makanan yang tidak boleh dimakan saat mengalami penyakit vomitus yaitu manis, asin, pedas, berminyak, atau berbumbu. 5. Faktor kebijaksanaan dan peraturan yang berlaku. Pada saat dirawat di rumah sakit, klien hanya ditemani oleh orang tua dan adik klien, pasien, sampai pasien benar-benar sembuh dan dibolehkan untuk pulang ke rumah. 6. Faktor ekonomi. Klien atau pasien sebagai mahasiswa dan pasien dirawat dengan memakai BPJS. 7. Faktor pendidikan. Klien atau pasien sebagai mahasiswa dengan mengambil S1. Dari pengalaman sakitnya ini, pasien atau klien lebih menjaga pola gaya hidupnya, mengonsumsi vitamin dan istirahat yang cukup, serta olahraga yang teratur. Diagnosa keperawatan: mual-mual atau vomitus yang membuat klien atau pasien tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya karena kelemahan tubuh akibat vomitus. Pencernaan dan implementasi: mengubah gaya hidup untuk mencegah penyakit klien terulang kembali. Evaluasi: keadaan klien sudah membaik dan sudah diperbolehkan pulang dan akan kembali ke RS untuk kontrol kembali kesehatan klien atau pasien. Sekian dari pemaparan materi video saya. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar-mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.